Iye, iye, iye belewe seru molomesa seru kaino nebu olako berole iye nonge ola baje wole ana susah apa mengalala karole molo doa ana eda doa iye 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 belewe seru molo mesa iye 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 belewe seru molo mesa seru kaino onge nebu ola kobe one iye nonge ola baje wole ana susah apa mengalala karole molo doa ana eda doa Iya, itu tadi Samaria sudah menghibur kita dengan penuh semangat gitu ya, Betul menyanyikan lagu sekali. dari Kabupaten ND dengan outfit pink-pink nih semakin membuat manis di pagi hari ini. Nah, kita sapa dulu pemirsa Antar Nusa di NTT, NTB, dan di Bali. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Antar Nusa bersama saya Debbie Suek. Dan saya Giti Berkadis, pemirsa selama 2 jam ke depan kami berdua akan menemani pemirsa untuk menghadirkan informasi-informasi terkini yang tidak hanya dari Nusa Tenggara Timur tetapi juga dari Nusa Tenggara Barat dan Bali. Iya, betul sekali gitu, dan juga pemirsa seperti biasa di setiap episode Antar Nusa tentunya kami akan mengajak pemirsa untuk berdiskusi mengenai tema kita yang tentunya menarik untuk Anda simak pemirsa. Namun gitu. Iya, namun sebelum kita ke dialog, kita saksikan dulu headline news terkini. Ya, gitu, dan juga pemirsa Antar Nusa, informasi pertama sudah kami himpun dari ekoranttt.com terkait dengan peristiwa duka di Provinsi Nusa Tenggara Timur beberapa waktu yang lalu di Kabupaten Nagekeo yang mengalami banjir bandang. Nah, tajuk berita dari ekoranttt.com berbunyi BPBD Nagekeo sebut kerugian akibat banjir di Mauponggo mencapai 100 miliar rupiah. Pemirsa, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPBD Nagekeo mencatat kerugian material akibat bencana banjir bandang di Mauponggo Nagekeo mencapai 100 miliar rupiah. Ya, pemirsa, Kepala Pelaksana BPBD Nagekeo Gusti Pode mengatakan bahwa angka tersebut dihitung berdasarkan kerugian langsung yang dirasakan masyarakat saat kejadian pada Senin 8 September 2024. Nah, peristiwa bencana ini menimbulkan kerusakan cukup signifikan pada pemukiman warga maupun infrastruktur. Iya, angka itu mengacu pada perhitungan dan analisis kerugian dampak bencana dari Dinas Teknis yang selanjutnya diinput di Pusdalops BPBD Nagekeo. Dan Gusti menjelaskan, pemirsa, banjir bandang di Mauponggo menerjang 30 rumah tinggal hingga rusak berat. Dan nilai kerugian yang diperhitungkan sebesar 2,780 miliar rupiah.
Ya, tidak hanya itu, sebanyak 23 pondok dan 6 dapur rusak berat dengan nilai kerugian 1,1 miliar rupiah. Banjir ini juga menerjang 82,92 hektar sawah, 1 bangunan kios, 8 kolam ikan, dan komoditi perkebunan yang dinilai kerugian sangat signifikan. Pusdalops BPBD Dageko juga mencatat kerusakan infrastruktur publik. Jalan mengalami rusak berat sepanjang 7,5 km dengan nilai kerugian 8,6 miliar rupiah. 3 jembatan rusak berat atau terputus dengan kerugian 24 miliar rupiah. Selanjutnya, 1 plat deker rusak berat atau jebol. Nilai kerugian mencapai 1,5 miliar rupiah. Ya, dan ada juga 8 brown catering dan 12 jaringan perpipaan air bersih yang mengalami rusak berat dengan total kerugian mencapai 7,8 miliar rupiah. Sedangkan 15 daerah irigasi rusak berat dengan nilai kerugian 7,854 miliar rupiah. Ya, dan dijelaskan juga total kerugian itu belum terhitung dengan kerusakan tembok penyokong di SDN Oboja, Desa Lodaolo sepanjang 70 meter, dan kerusakan berat tembok penyokong Masjid Nurul Imamau Ponggo sepanjang 75 meter di Desa Maukeli. Ya, pemerintah juga belum menghitung kerusakan jaringan listrik dan telekomunikasi yang dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat. Dan saat ini masih dihitung terus dan kemungkinan angka kerugian naik. Ada beberapa kecamatan di Dagekeo juga diterjang bencana banjir dan tanah longsor. Ya, tentunya bencana banjir di Mauponggo ini menjadi duka bersama bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur dan Indonesia juga ya. Betul terkait dengan sekali. banyaknya korban jiwa juga di sana dan rumah rusak serta tadi kerugian material yang mencapai miliaran rupiah. Begitu. Iya, seperti tadi kita sudah dengarkan bahwa kerugian yang ditimbulkan dari bencana di Mauponggo ini cukup menyesalkan kita semua ya, karena tidak hanya dari segi infrastruktur nih, tetapi juga dari segi perpipaan, perairan yang tentunya ini sangat penting bagi keberlangsungan masyarakat di Mauponggo. Ya, dan tentunya kita berharap juga ada uluran tangan dari banyak pihak, dari pemerintah, relawan, dan sebagainya untuk bisa kita sama-sama meringankan beban warga di Mauponggo dengan memberikan bantuan baik secara moral maupun material. Gitu. Iya, betul sekali, sehingga keadaan bisa cepat pulih. Baik. Ya, kita lanjut ke headline news yang kedua dari Antara. Polda NTT membuka posko layanan kesehatan bagi korban banjir Nagekeo. Tim Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Nusa Tenggara Timur membuka posko layanan kesehatan gratis bagi masyarakat terdampak banjir bandang di Kabupaten Nagekeo. Kepala Bidokes Polda NTT, AKBP Dr. Heri Purwanto dari Nagekeo Rabu mengatakan, sejak pagi puluhan warga mendatangi posko darurat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan obat-obatan. Ya, dan sejak dibuka, posko kesehatan sudah melayani sekitar 60 warga, baik dari keluarga korban maupun masyarakat sekitar. Dan selain memberikan pelayanan kesehatan, petugas kesehatan Polda NTT juga memberikan sosialisasi sederhana agar warga menjaga pola makan, istirahat cukup, dan waspada terhadap penyakit pasca banjir. Upaya pelayanan kesehatan kepada korban banjir bandang tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya Polri bergerak cepat di lapangan untuk dapat memastikan kondisi kesehatan warga tetap terjaga di tengah situasi sulit pasca bencana. Ya, pelayanan kesehatan ini difokuskan pada warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat kondisi lingkungan pasca banjir, seperti demam, diare, dan infeksi kulit. Menurutnya, kehadiran tim medis Polri menjadi bukti nyata komitmen Polri untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam situasi darurat. Ya, Kepala Bidang Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra menegaskan, langkah cepat tersebut merupakan wujud nyata kepedulian Polri. Polri hadir bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga memberikan pelayanan kemanusiaan di tengah bencana, salah satunya melalui layanan kesehatan. Ya, selain pelayanan kesehatan, Polda NTT juga menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada para korban bencana alam. Terakhir, secara mandiri, Polri kembali melakukan pencarian korban banjir bandang yang belum ditemukan. Kurang lebih 3 orang yang masih hilang sampai saat ini. Karena itu, Polda NTT dibantu Mabes Polri menerjunkan sejumlah anjing pelacak untuk membantu pencarian. Ya, tentunya segala upaya yang dilakukan oleh Polri ini kita harapkan juga bisa
bisa membantu masyarakat di Nagikeo khususnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan begitu karena memang di tengah bencana yang paling dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah layanan kesehatan begitu. Karena kan memang seperti yang sudah dijelaskan tadi banyak penyakit yang bisa muncul pasca bencana. Iya, dan jika tidak ditangani secara cepat, maka bisa juga muncul penyakit-penyakit lain yang penyerta ya Debbie begitu, sehingga akhirnya ini akan memperburuk situasi di Nagikeo. Nah, kita sangat mengapresiasi bantuan dari Polda, dalam hal ini juga Polri yang sudah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terdampak banjir di Mauponggo, Kabupaten Nagikeo. Betul, dan tentunya kita berharap Mauponggo segera pulih begitu ya. Betul. Masyarakat di sana segera bisa bangkit untuk bisa kembali berjuang dan melanjutkan aktivitas sehari-hari begitu. Seperti informasi berikutnya nih gitu yang sudah kita kutip dari ntthits.com dengan judul Garam Saltera Tembus Pasar Nasional. Gubernur Nusa Tenggara Timur melepas distribusi perdana. Nah, pemirsa, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena meresmikan distribusi perdana garam konsumsi beriodium merek Saltera produksi PT Garam Cahaya Indonesia di Oebelo, Kabupaten Kupang. Nah, sebanyak 1.500 dus garam bersertifikat dilepas menuju Jakarta melalui jaringan Perumda Pasar Jaya. Sementara garam dalam kemasan karung dikirim ke Surabaya. Distribusi dilakukan menggunakan 11 kontainer dengan muatan total 24 ton, terdiri dari 10 kontainer garam baku dan 1 kontainer garam konsumsi beriodium. Selain Saltera, ikut dipasarkan pula merek Teluk Kupang dan Anak Timor. Ketua Asosiasi Industri Garam Nasional Provinsi NTT Daniel Cherlin mengatakan bahwa Teluk Kupang memiliki potensi produksi hingga 150.000 ton per tahun bila musim panen bisa berlangsung 6 bulan penuh. Namun kondisi iklim saat ini hanya memungkinkan panen sekitar 2 bulan. Menurutnya garam kita terbaik karena kandungan NaCl mendekati kualitas impor. Dengan dukungan Bapak Gubernur, hari ini Saltera bisa menembus pasar modern di Jakarta. Ya, dan dalam sambutannya Gubernur mengapresiasi terobosan industri garam NTT yang menegaskan pentingnya pengelolaan serius termaksud kelengkapan izin BPOM yang telah dikantongi Saltera sejak Juni 2025. Dan hari ini dimulai langkah baik, jika pengusaha untuk masyarakat ikut sejahtera, pemerintah juga bisa mendapat PAD. Dan pemerintah juga yakin Tuhan akan terus membuka jalan bagi usaha ini di Nusa Tenggara Timur. Ya, Bapak Gubernur juga mengingatkan agar harga garam dikelola secara bijak sehingga memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menekankan nama Saltera sejalan dengan visinya menjadikan NTT sebagai provinsi garam dan terang, pusat produksi garam sekaligus pengembangan energi baru terbarukan. Wow, nah acara pelepasan distribusi perdana ini turut dihadiri juga Direktur PT Garam Cahaya Indonesia Stanley Jaya Pranata, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT Sulastri Rashid, Asisten 2 Sekda NTT Florita Wisat, Kepala Biro Perekonomian CT NTT Selvi Nange, serta Komisaris Bank NTT Frans Gana. Wow, luar biasa. Tentunya terobosan ini juga diharapkan gitu bisa membangkitkan geliat ekonomi masyarakat juga di Oebelo dan sekitarnya gitu betul ya. sekali. Dan ini bisa dilihat bahwa kekayaan alam, kekayaan laut dari NTT tidak hanya ikan ya dan ekosistem laut yang lainnya, tetapi juga ada garam nih. Yang diharapkan tadi Bapak Gubernur juga mengatakan bahwa diharapkan akan meningkatkan PAD dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Luar biasa sekali. Jadi tidak sabar gitu mau ke Oebelo langsung nih kita nih mau beli garam di Oebelo gitu. Jadi kalau beli garam di Oebelo sepertinya lebih murah ya Debbie ya. Betul sekali. Ya, kita informasi selanjutnya kita punya apa nih gitu ya. Selanjutnya kita ada berita dari Pos Kupang yang menerangkan bahwa Polda NTT kerahkan 266 personel untuk perkuat keamanan di Alor. Kepolisian Republik Indonesia melalui Polda Nusa Tenggara Timur bergerak cepat merespons situasi keamanan di Kabupaten Alor pasca kerusuhan. Di Banya sebanyak 266 personel dikerahkan guna memastikan kondisi tetap aman dan kondusif. Iya, hal ini disampaikan Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko melalui Kabid Humas Kombes Pol Henry Novika Chandra. Nah, Kombes Pol Henry mengatakan langkah awal dilakukan dengan mengirim 52 personil Brimopolda ke lokasi. Dan dalam waktu dekat akan menyusul tambahan 214 personil gabungan Brimob dan Samapta Polda NTT.
Ya, kehadiran 214 personel ini diharapkan mampu memperkuat pengamanan serta memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ia menghimbau seluruh masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, serta mengedepankan musyawarah dan semangat persaudaraan dalam menyelesaikan setiap persoalan. Ya, Polda NTT berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan seluruh pihak terkait dalam menjaga keamanan dan ketertiban demi terciptanya suasana yang aman dan damai di Kabupaten Alor. Iya, memang ini terkait dengan informasi kemarin gitu ya, cukup viral begitu di sosial media terkait dengan kerusuhan antar kampung di Alor begitu, dan tentunya kita harapkan peristiwa ini tidak terjadi begitu di Nusa Tenggara Timur begitu ya gitu. Iya, betul sekali, dan kita berharap bahwa dengan adanya penambahan personil ini maka situasi di Alor bisa cepat pulih ya, dan tadi juga dikatakan bahwa kita harus mengedepankan semangat persaudaraan sehingga tidak terjadi kerusuhan lagi terutama di daerah lain nih di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Iya, betul, dan sebaiknya konflik antar warga bisa dihindari begitu agar tercapai upaya Kamtipmas yang baik juga di masyarakat. Iya, sehingga kita tetap mempertahankan nih nusa toleransi tertinggi nih yang sudah disematkan orang-orang luar kepada kita orang NTT, yang di mana kita terkenal dengan kedamaiannya. Ya, sehingga kita berharap bahwa Alor segera kerusuhannya berakhir dan cepat pulih keadaan di sana. Betul sekali. Ya, kita lanjut ke berita berikutnya nih, ada apa Debbie? Iya, berita berikutnya nih pemirsa yang sudah kita kutip dari lintasntt.com dengan judul Cameron Fraser juara etape 6 Tour de NTT, Raja Tanjakan masih milik Indonesia. Nah, balap sepeda internasional Tour de NTT resmi menuntaskan etape 6 di Pulau Sumba. Lomba akan berlanjut ke Pulau Flores pada etape berikutnya. Nah, etape 6 ini menempuh rute Tambola ke Waingapu sejauh 176,7 km. Dan pada etape ini, pembalap asal Australia, Cameron Ronald Fraser, dari tim Sailing Development Foundation tampil sebagai juara dengan catatan waktu 4 jam 2 menit 17 detik. Dan di posisi kedua ditempati pembalap Filipina Aidan James Tumpit Mendonça dari tim Go for Gold Philippines. Sementara podium ketiga diraih pembalap Malaysia Zulkifli bin Zulkifli dari Malaysia Pro Cycling. Nah, dalam klasemen umum atau General Individual Classification, Kearney Cornelis Ernest Jen berhak mengenakan yellow jersey, dan adapun green jersey diamankan oleh Yusuf Regugui dari Madar Pro Cycling Team. Iya, dan gelar Raja Tanjakan atau King of Mountain masih menjadi milik Indonesia. Pembalap Muhammad Herlangga sukses mempertahankan predikat King of Mountain setelah mendominasi di etape 3, etape 4, dan etape 6. Nah, konsistensinya di jalur menanjak menjadikan Herlangga simbol kekuatan Indonesia di ajang internasional ini. Selain itu, Muhammad Raihan Maulidan dari Pontianak Wijaya Racing memastikan Raihan Red Jersey, sedangkan Muhammad Selhan Nurrahman dari Garuda Development dinobatkan sebagai Best Young Rider. Catatan ini menegaskan bahwa pembalap Indonesia mampu bersaing di level dunia. Ya, dan etape 6 dilepas Gubernur NTT Melki Lakalena dan Bupati Sumba Barat Daya Ratu Wula dari titik start di Tambolaka, dan setibanya di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Para pembalap disambut meriah masyarakat bersama Bupati Sumba Timur Umbu Pekuali. Dalam sambutannya, Gubernur Melki Lakalena menegaskan komitmen pemerintah untuk kembali menggelar Tour de NTT pada 2026. Menurutnya ini event kelas dunia, para pembalap sangat menikmati panorama alam, budaya, dan destinasi wisata Nusa Tenggara Timur. Karena itu pemerintah ingin Tour de NTT terus berlanjut tahun depan agar lebih banyak peserta hadir sekaligus mempromosikan pariwisata Nusa Tenggara Timur. Iya, dan selain Tour de NTT, Gubernur juga menegaskan akan menghadirkan berbagai event internasional lain seperti tinju, lomba memancing, hingga kompetensi olahraga bergengsi lainnya. Ya, ini sangat peristiwa yang sangat happening ya yang terjadi akhir-akhir ini ya. Akhirnya Tour de NTT dilaksanakan di 3 pulau besar, yaitu Pulau Timor, Pulau Sumba, dan juga Pulau Flores.
Iya, dan masyarakat NTT juga diharapkan tetap antusias begitu ya untuk menyambut peserta Tour de NTT di etape berikutnya di Pulau Flores nih tentunya. Iya, kita lihat bahwa sambutan masyarakat di 3 etapa yang sudah dilalui oleh pembalap ini terlihat sangat menerima, sangat ramah dan antusiasmenya cukup tinggi ya. Betul sekali. Dan ini juga Giti dan juga pemirsa, ini seperti yang sudah kita bacakan tadi ya, ini bisa menjadi ajang promosi wilayah pariwisata NTT, di mana ini kan para pembalap akan melewati panorama indah di NTT begitu, Iya. sehingga ketika mereka melihat tergerak untuk mengunjungi NTT, bahkan mempromosikan NTT ke negara mereka. Iya, begitu. dan jika demikian maka ekonomi dan juga perkembangan NTT akan lebih naik. Itu diharapkan oleh pemerintah dan juga tentunya masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ya, semangat untuk para pembalap yang akan melalui etapa-etapa berikutnya hingga nanti finish di Labuan Bajo nih, Debbie. Betul sekali. Dan gitu dan juga pemirsa nih, Antar Nusa masih akan kembali tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Antar Nusa. Antar Nusa. Rasa tan side ragan beli pacang ngesapa dugas beli ketemu sarang adi ring Taman Sari sesapi putih makabaring Taman Sari ento pina kesaksi tresnan belineken adi dong tinggalin jadi bulan purnama sampun endah mina gira nyaksi yang pertemuan irage biur ngelenco yeh tamane ngerapet ke hulu terkesarengin kenyer manis lan kedipan sayang tresnaring Taman Sari kadirasa ngayudin manah beli tresnaring Taman Sari tan side pacang beli ngesapa sesapi putih maka bering Taman Sari ento pina kesaksi tresnan belineken adi dong tinggalin jadi bulan purnama sampun endah minat kira nyaksi yang pertemuan irage biur ngelenco yeh tamane ngerapet ke hulu terkesarengin kenyer manis lan kedipan sayang tresnaring Taman Sari kadirasa ngayudin manah beli
telinga sapa. Iya, pemirsa kembali lagi di Antar Nusa, program kolaborasi TVRI NTT, TVRI NTB dan juga TVRI Bali. Masih bersama saya Dewi Suek. Ya, dan saya Giti Berkadi, seperti janji tadi bahwa kita akan berdialog dengan tema menarik yang akan kita hadirkan langsung narasumber yang sudah ada di studio TVRI Nusa Tenggara Timur nih, Debbie. Iya, kami ucapkan selamat datang yang pertama kepada Bapak George Hajo selaku Sekretaris PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bapak Erwin Ga, Ketua PMI Kota Kupang. Ya. Selamat datang di TVRI NTT, Bapak berdua. Iya, ini outfit kita matching sekali, Iya, merah putih begitu ya. Indonesia begitu. Iya, dan Karena juga lambang PMI ya. betul, sesuai dengan tema kita hari ini, pemirsa, yaitu jejak kemanusiaan di Tanah Flow Bamora. Iya, betul sekali. Nah, PMI ini merupakan salah satu organisasi kemanusiaan tertua dan otomatis bahwa perjalanan dan bantuan kemanusiaan sudah dilakukan oleh PMI selama kurang lebih 80 tahun ini. Tidak hanya aksi donor darah yang diketahui oleh banyak orang, tetapi juga berbagai kerja-kerja kemanusiaan lainnya. Nah, untuk mengetahui lebih dalam kita akan langsung membahasnya. Pertama mungkin dengan Bapak George M. Hajo nih, Pak. Pak, mungkin bisa diceritakan nih bagaimana perjalanan panjang PMI hingga saat ini, khususnya kiprah PMI di Nusa Tenggara Timur, Pak. Silakan. Terima kasih. Jadi baik, sebenarnya PMI ini lahir pada tanggal 17 September tahun 1945 di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Anus Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama, dan ini oleh PMI internasional. Setiap negara itu hanya boleh ada satu PMI. Oleh karena itu di Indonesia pada 16 Januari tahun 50 PMI itu dibentuk di Indonesia. Begitu. Ini artinya bahwa hampir sama umurnya dengan Iya, negara kemerdekaan. Republik Iya. Indonesia ini ya, Pak. Iya, dan dalam perjalanan dari tahun 45 sampai dengan saat ini tentunya itu kan banyak hal yang sudah dilalui oleh PMI begitu. Bapak bisa ceritakan kiprah PMI di NTT sendiri ini seperti apa, Pak? Jadi di tugas PMI ini kan ada dua tugas besar. Tugas yang pertama itu bagaimana urusan-urusan kemanusiaan, kebencanaan, dan juga urusan kehidupan, itu PMI perlu hadir di situ. Oleh karena itu maka dalam berbagai macam bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, itu PMI hadir paling pertama tanpa diminta, tanpa diperintah, secara otomatis maka PMI hadir. Begitu juga dalam urusan-urusan kehidupan menyangkut kebutuhan darah dan lain-lain itu PMI juga hadir melalui prosedur-prosedur yang telah diatur sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan tapi juga prosedur yang salah. Misalnya contoh, kenapa PMI itu dia menyiapkan darah tetapi seluruh prosesnya itu diurus oleh rumah sakit. Sehingga masyarakat kan tidak bisa bebas pergi ambil darah. Kita darah ini ambil untuk apa? Sementara darah ini kan adalah simbol kehidupan. Oleh karena itu maka PMI betul-betul mempersiapkan supaya jangan terjadi kesalahan dalam penggunaan darah sebagai sesuatu yang membuat orang bisa hidup Betul. berkelanjutan, hidup yang Iya, betul sekali. berkualitas lah, Iya. begitu. Karena ini merupakan hal yang sangat penting ya, Iya. PMI hadir di situ dan kemudian menjadi garda pertama nih yang akhirnya bisa Baru juga menolong. memastikan bahwa darah yang dipakai oleh setiap orang yang membutuhkan itu betul-betul darah yang sudah lewat proses yang tahapan-tahapan yang baik sehingga dia aman, safe. Iya. Ya, kalau tidak kan bisa berbahaya. Begitu Iya, ada virus atau ada apa kan bisa berbahaya itu. Iya, ya sih memastikan bahwa darah tersebut layak untuk Iya. digunakan. Nah, kita mungkin ke Bapak Erwin nih. Bapak Erwin bisa diceritakan mungkin kiprah PMI di Nusa Tenggara Timur atau mungkin Kota Kupang khususnya. Karena saya sekarang sebagai Ketua PMI Kota Kupang, terus saya bercerita tentang bagaimana kiprah PMI di Kota Kupang. Yang pertama, kita selama ini tentu sebagai yang merupakan tugas utama kami, bagaimana menjaga ketersediaan pasokan darah di Kota Kupang khususnya. Dan itu kami lakukan banyak sosialisasi ya agar orang mau mendonorkan darahnya, agar orang mau
berempati untuk sesama saling yang membutuhkan, karena sekarang ini kebencanaan yang hadir di Kota Kupang yaitu kebutuhan darah yang begitu tinggi, tetapi ketersediaan stok darah yang terbatas. Nah, ini perlu kita lakukan banyak sosialisasi di tengah-tengah masyarakat Kota Kupang agar terus bisa menumbuhkan rasa kemanusiaan itu, empati itu, sehingga orang mau untuk datang dan mendonorkan darahnya. Iya. Kemudian juga kami ada lakukan pelayanan ambulans, ya banyak hal kami lakukan di Kota Kupang ini, ya banyak pasien-pasien dari luar yang mungkin pasien-pasien rujukan yang dari Alor, dari Sabu, Rote, itu kita rujuk ke Kupang. Ketika rumah sakitnya tidak bisa melayani ambulans, kami siap melayani 24 jam. Dan itu sering kami lakukan. Kemudian pelayanan keluar juga untuk pelayanan ambulans. Dan juga aksi-aksi sosial bersama teman-teman PMR yang ada di Kota Kupang dan teman-teman relawan. Iya, tidak hanya donor darah ya, Ya, tetapi tidak hanya juga donor beberapa bantuan lainnya nih Debbie. Luar biasa. Nah ini kan 17 September gitu, peringatan Hari PMI. Kemarin begitu ya? Kemarin, Iya. kemarin. Kami ucapkan selamat ulang tahun juga untuk PMI begitu ya, Terima Pak kasih. Jor dan juga Pak Erwin. 17 tahun tentunya, 17 September dalam kurun waktu yang berjalan tentunya bukan 80 waktu. tahun. Iya, 80 tahun bukan waktu yang singkat begitu ya Bapak ya. Nah, untuk makna peringatan di tahun ini sendiri seperti apa begitu, khususnya bagi keluarga besar PMI dan juga masyarakat NTT. Ke Pak Jor dulu. Jadi makna HUT PMI yang ke-80 kali ini itu mengangkat tema besar tebar kebaikan. Oke. Ini maksudnya agar bahwa PMI hadir sebagai pelita di situ. Dia menebar kebaikan tanpa pandang muka, tanpa pandang segala macam perbedaan. Dia hadir. Oleh karena itu maka PMI pada kurun waktu 80 tahun hari ulang tahun kemarin 17 September itu mengangkat tema tebar kebaikan. Nah, tujuannya itu adalah supaya semua masyarakat ikut terlibat dalam menebar kebaikan kepada sesamanya, lingkungannya. Nah, ini penting karena kalau tidak maka kita akan berbenturan satu dengan yang lain. Padahal kita harus membuat kebaikan. Oleh karena itu maka PMI semacam pelita yang menerangi di dalam kegelapan. Iya, sesuai warnanya merah Sesuai yang warna. terang Iya. begitu ya. Iya. Jadi menerangi kegelapan dengan tentunya dengan program-programnya, Betul. dengan aksi nyatanya juga Iya. selama ini kepada masyarakat begitu ya Bapak ya. Iya. Oke. Hadir untuk menebar kebaikan ya. Iya. Oke. Ya mungkin Bapak bisa diceritakan program dan aksi nyata nih PMI Nusa Tenggara Timur yang paling berkesan nih dalam menolong masyarakat baik dalam situasi bencana maupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya Pak. Ya, jadi PMI ini kan sudah hadir di 22 kabupaten. Dan dia juga memiliki relawan yang siap sedia di setiap saat ketika terjadi bencana maupun pasca bencana. Oleh karena itu maka yang dilakukan adalah bagaimana kita membangun rasa kepemilikan dari seluruh masyarakat terhadap PMI. Bahwa mereka langsung atau tidak langsung adalah bagian dari PMI. Inilah yang maksud tadi tebar kebaikan. Bagaimana kebaikan itu menjadi roh bagi seluruh masyarakat di NTT untuk bisa terlibat di dalam tugas-tugas kemanusiaan. Baik bencana maupun terhadap kebutuhan-kebutuhan darah yang merupakan simbol kehidupan yang dari setiap orang itu. Oleh karena itu maka yang kita lakukan sekarang adalah baik bantuan-bantuan air, bantuan-bantuan kebutuhan-kebutuhan pokok yang dibutuhkan ketika terjadi bencana, PMI hadir di situ. Dan itulah saya bilang tadi, kalau kita membangun satu pemahaman yang sama, bahwa tebar kebaikan yang dibawa oleh PMI ini, dimaknai oleh pemerintah, dimaknai oleh LSM, dimaknai oleh lembaga agama, dimaknai oleh lembaga pendidikan, dimaknai oleh seluruh masyarakat, maka ini akan membuat kita merasa semua adalah saudara. Dan begitu kita merasakan semua adalah saudara, maka kita akan terpanggil untuk melakukan pertolongan, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Karena sesama kita adalah bagian dari kita. Lingkungan kita adalah tempat di mana Tuhan menempatkan kita untuk membuat kita juga berbuat baik terhadap lingkungan. Karena kalau kita tidak berbuat baik kepada lingkungan dan sesama, maka itu akan berbalik menyerang kita. Oleh karena itu PMI membangun satu pemahaman yang hebat dan luar biasa
mari kita tebar kebaikan. Apalagi dalam kondisi-kondisi seperti begini, apa kondisi kemarin bencana Seroja, bencana COVID dan lain-lain, itu PMI menjadi ujung tombak. Begitu. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa relawan kita itu mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, sampai juga dengan kabupaten kota. Oke, luar Betul biasa. sekali, dan menebar ini kebaikan. pekerjaan mulia sekali ya, karena Ini pekerjaan bukan mulia lagi, pekerjaan surga. betul sekali. Pekerjaan Enam di surga, atas. begitu. Iya. Betul. Dan ini juga betul sekali ya Pak George sampaikan. Ini banyak masyarakat yang tidak tahu begitu. Karena PMI identik dengan donor darah saja, padahal PMI juga hadir di tengah kebencanaan yang dialami masyarakat, begitu ya Pak George ya. Luar Ya. biasa. Nah, dari sekian banyak bantuan kemanusiaan yang sudah dilakukan oleh PMI ini, mungkin kita ke Pak Erwin. Pak Erwin mungkin bisa diceritakan nih, dari sekian banyak pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan, adakah yang sangat berkesan yang masih membekas di teman-teman PMI Kota Kupang khususnya, mungkin bisa diceritakan? Ya, saya pikir banyak hal yang dialami oleh teman-teman saya, ya teman-teman relawan, teman-teman staf yang turun di lapangan. Seperti tahun kemarin kita di Kota Kupang ini kan kita banyak air. Tetapi di dalam kota sendiri itu kebutuhan air begitu tinggi dan masih banyak di daerah-daerah pinggir itu yang mengalami kekeringan. Dan PMI kerjasama dengan IFRC kemarin itu kita memberikan bantuan 19 tandon di Kelurahan Alak, ya, di Kecamatan Alak dan Kelurahan Alak. Dan itu mereka kita lihat bagaimana kita bersama-sama masyarakat membangun tempat tandonnya. Ya, kita puaslah terhadap apa yang kita buat. Ternyata pekerjaan kecil yang kita buat ini menyentuh ke masyarakat Kota Kupang, khususnya di pinggiran yang mendapat bantuan ini. Kemudian juga ada pelayanan ambulans. Simpel ya, ambulans ada di mana-mana, ada di rumah sakit, ada di puskesmas. Tetapi dalam melakukan pelayanan ini tidak semua berkesempatan untuk mendapatkan pelayanan itu. Ya. Dan beberapa yang kami layani, kami di Kota Kupang namanya relawan, teman-teman staf bekerja memang betul-betul dengan dasar menjadikan hati nurani sebagai panglima, sehingga memang itu betul-betul kita keluar dengan ketulusan hati dalam bekerja. Dan walaupun cuma mereka menitipkan ucapan terima kasih dengan terbata-bata tuh sudah membuat teman-teman saya tuh, teman-teman relawan itu bekerja semakin semangat gitu. Pak, kita biar tidak dapat apa-apa, tapi ketika kita dipuji, kita diucapkan terima kasih, itu mereka hatinya tersentuh. Jadi banyak kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang aksi sosial yang sangat berkesan yang kami dapat di lapangan. Iya. Betul sekali, hanya dengan satu ucapan terima kasih, tetapi itu maknanya sangat dalam dan tentunya sangat berarti bagi orang yang membutuhkan kehadiran PMI saat itu ya. Betul sekali, apalagi NTT, Kota Kupang ini memang daerah yang cukup rawan bencana begitu ya gitu, dan sehingga memang perlu adanya sikap nyata begitu ya dari PMI sendiri untuk bisa membantu masyarakat begitu. Dan ternyata bukan hanya di NTT yang memiliki daerah kerawanan bencana, di NTB pun demikian, dan kondisi di NTB itu merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, mulai dari gempa bumi, banjir hingga kekeringan begitu. Dan kondisi ini menuntut adanya kerja sama lintas lembaga kemanusiaan agar penanganan bencana berjalan lebih cepat, efektif, dan tepat sasaran. Iya, betul sekali. Dan untuk mengetahui lebih dalamnya, kita akan terhubung dengan rekan kita dari NTB untuk melaporkan tentang bagaimana manfaat kolaborasi Tagana dan PMI dalam penanggulangan bencana di Nusa Tenggara Barat. Iya, dan melalui wawancara ini juga Ketua Tagana NTB akan berbagi pandangan kepada kita semua pemirsa Antap Nusa terkait dengan manfaat nyata kolaborasi Tagana dan PMI bagi masyarakat, tantangan yang dihadapi serta harapan untuk penguatan sinergi ke depan, karena Tagana juga sebagai garda terdepan Kementerian Sosial di bidang evakuasi dan perlindungan sosial, serta PMI juga nih Bapak-bapak yang berperan besar dalam layanan kesehatan dan pertolongan darurat menjadi dua elemen penting yang kerap bersinergi di lapangan khususnya ketika terjadi kebencanaan. Iya, betul sekali. Iya, selamat pagi dari NTB. Selamat pagi. Iya Pak Ketua Tagana NTB ini Bapak, senang sekali ya kami bisa berjumpa dan mewawancari Bapak terkait dengan apa yang sudah dilakukan kolaborasi Tagana dan PMI di NTB gitu Bapak. Bisa diceritakan Pak bagaimana awal mulanya kolaborasi Tagana dan PMI NTB dapat terjalin? Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Jadi kerjasama antara Tagana NTB dengan
Palang Merah Indonesia NTB itu sudah terjalin sejak lama ya, karena mengingat daerah kami salah satu daerah yang rawan bencana, baik itu bencana gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Jadi kami sudah bekerja sama dengan teman-teman PMI itu sudah lama, sudah terjalin cukup lama, karena bagaimanapun kerjasama kolaborasi ini penting untuk kami sama-sama laksanakan, mengingat daerah kami sangat rawan terhadap bencana, sehingga kolaborasi ini sangat penting untuk dalam rangka pelaksanaan tanggap darurat bencana. Karena kita ketahui Nusa Tenggara Barat merupakan daerah yang sangat rawan, sehingga kolaborasi ini sangat dibutuhkan dalam rangka proses percepatan penanganan baik itu tanggap darurat maupun sebelum terjadi bencana. Jadi kami selalu dengan teman-teman Palang Merah Indonesia berkoordinasi, berkolaborasi sebagai upaya untuk percepatan penanganan. Mungkin itu. Ada kolaborasi antara Tagana dan PMI begitu. Nah, yang buat penasaran atau menjadi pertanyaan di masyarakat begitu Bapak, ketika situasi kebencanaan ini bagaimana bentuk pembagian tugas antara Tagana dan PMI sendiri di lapangan, Pak Mulyadi, silakan. Baik, dalam situasi tanggap darurat, kami dengan teman-teman PMI berkoordinasi dalam rangka pembagian tugas dan fungsi di masing-masing, agar pelayanan terhadap masyarakat yang terdampak bencana berjalan efektif dan efisien. Tentu kami berkoordinasi membagi tugas, siapa berbuat apa itu kami lakukan dengan teman-teman PMI, sehingga penanganan tidak tumpang tindih. Karena ada beberapa terkait dengan penanganan yang sebetulnya secara spesifik kita sudah terbagi. Kalau kami di Tagana fokus pada penanganan perlindungan pengungsian atau lebih pada kebutuhan dasar ya dari pengungsi tersebut. Begitu juga dengan teman-teman PMI tidak jauh beda dengan apa yang kami lakukan. Namun hal itu tentu berdasarkan pembagian tugas yang dikoordinasikan oleh ketua koordinator, yaitu BPBD selaku koordinator dalam penanganan tanggap darurat, sehingga kami bisa berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi kami masing-masing. Pak, mungkin kan pembagian tugas itu untuk menghadirkan kolaborasi nyata, memberikan manfaat bagi warga-warga terdampak. Nah, Pak, mungkin bisa dijelaskan nih manfaatnya apa sehingga kolaborasi ini terus dilakukan ya, Pak? Jadi bagaimana manfaatnya kolaborasi terus dilakukan di NTB, Pak? Ya, manfaatnya memang dirasakan sangat baik ya di masyarakat. Karena dengan kolaborasi itu sekali lagi dapat mempercepat penanganan yang dilakukan, karena kadang pada saat tanggap darurat itu ada hal-hal yang tidak tertangani ya, yang luput dari penanganan. Tentu dengan kita koordinasi, komunikasi, sehingga penanganan itu bisa lebih terarah. Dalam misalnya ada hal-hal wilayah yang terisolir, yang tidak bisa kami jangkau oleh teman-teman Tagana, teman-teman PMI bisa membantu untuk menjangkau daerah-daerah yang terisolir. Ya, Pak. Dan Pak, kalau manfaatnya untuk Tagana sendiri nih Pak, apa saja ya Pak setelah dilakukan kolaborasi ini Pak? Baik, kalau manfaat tentu sangat baik bagi kami teman-teman Tagana. Yang pertama, kami juga di Nusa Tenggara Barat, personil kami terbatas ya. Di Nusa Tenggara Barat jumlah relawan Tagana itu hanya ada 494 orang. Sehingga kalau terjadi bencana yang cukup besar seperti gempa Lombok itu tentu kolaborasi itu sangat bermanfaat bagi kami. Karena kami bisa saling mengisi. Iya, baik Bapak. Jadi memang kolaborasi ini punya banyak manfaat begitu ya untuk membantu mengevakuasi masyarakat di kebencanaan. Nah, Bapak bisa diceritakan nih Bapak, kolaborasi yang paling berkesan dengan PMI itu seperti apa Pak? Bisa kami ceritakan mungkin pada saat gempa Lombok ya.
Jadi pertama kali gempa Lombok itu terjadi, kami saling kontak dengan teman-teman PMI ya untuk mendistribusikan bantuan secara bersama-sama karena dan membagi personil ya, membagi wilayah karena memang waktu gempa Lombok itu lokasi yang terdampak itu cukup luas ya, dan penduduk yang terdampak dari gempa Lombok itu cukup banyak, sehingga kami dengan teman-teman PMI berbagi lokasi ya, berbagi kalau misalnya di teman-teman PMI logistiknya terbatas, kami penuhi dari logistik yang ada di Kementerian Sosial melalui Tagana. Pak, mungkin bisa dijelaskan kepada kami bagaimana tantangan yang biasanya muncul dalam kolaborasi Tagana dan PMI, mengingat bahwa ini dua lembaga yang berbeda nih Pak. Silakan. Betul, ini memang tantangan itu pasti ada ya, karena yang pertama SOP kami tentu berbeda, Tagana dengan teman-teman PMI. SOP penanganan kami beda karena kami fokus pada evakuasi, perlindungan dan pengungsian ya, perlindungan pengungsian. Sementara teman-teman PMI fokusnya pada penanganan darurat ya, dalam arti pertolongan pertama gawat darurat ya. Jadi teman-teman PMI itu yang kadang menjadi tantangan bagi kami untuk bisa berkolaborasi dan berkoordinasi dengan baik, sehingga penanganan di lapangan itu bisa teratasi dengan baik. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa Tagana dan PMI juga merupakan dua lembaga yang berbeda, Bapak. Pasti tentunya ada perbedaan prosedur dari kedua lembaga ini. Nah, bagaimana cara mengatasi perbedaan prosedur yang ada dalam mengevakuasi masyarakat dalam peristiwa kebencanaan sendiri, Bapak? Baik, jadi untuk mengatasi perbedaan dari standar operasional prosedur itu tentu kami kalau di Nusa Tenggara Barat, kalau misalnya bencana gempa atau hazardnya kami sudah punya rencana kontingensi. Jadi dari rencana kontingensi itu kita saling mengisi siapa yang akan berbuat apa, sehingga dari perbedaan tadi bisa kami menjadi satu dalam penanganan yang cepat dan efisien. Baik. Iya Pak. Nah Pak, mungkin dari sekian banyak kerjasama yang telah dilakukan oleh PMI dan juga Tagana nih Pak, mungkin apa harapan Bapak sendiri terhadap peningkatan sinergi Tagana dan PMI di Nusa Tenggara Barat ke depannya? Ya, harapan kami kolaborasi ini tentu harus tetap semakin ditingkatkan, kolaborasi, koordinasi dalam rangka peningkatan kapasitas masing-masing mungkin ya, dengan secara bersama-sama peningkatan kapasitas, kemudian lebih rutin bertemu, berkoordinasi, sehingga penanganan kejadian bencana di Nusa Tenggara Barat bisa kami laksanakan dengan baik. Iya, baik. Iya Pak, dan mungkin ya Pak yang terakhir, harapan Bapak nih ke depannya seperti apa antara Tagana dan PMI di Nusa Tenggara Barat Pak? Ya, harapan kami tentu sekali lagi kolaborasi ini harus terus terjalin, karena kolaborasi ini sangat penting, karena ketika kita tidak berkolaborasi antara lembaga yang satu dengan yang lain, saya yakin mungkin penanganan bencana itu tidak akan terarah dan terukur kalau kita masing-masing lembaga berjalan dengan rule-nya masing-masing. Tentu akan ada tumpang tindih yang terjadi, kemudian pasti akan ada ego-ego sektoral yang muncul. Ya, mungkin dengan kita berkolaborasi, berkoordinasi yang intens, hal-hal tersebut bisa kita kurangi, sehingga penanganan tanggap darurat bencana di Nusa Tenggara Barat bisa berjalan dengan baik dan maksimal, tentu sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga dalam penanganan bencana tidak ada yang tertinggal. Mungkin itu. Tentunya banyak juga di luar sana relawan muda begitu ya, ingin terlibat menjadi relawan baik di Tagana maupun PMI. Nah, pesan-pesan apa yang Bapak bisa sampaikan kepada relawan muda yang mungkin ingin terjun ke bidang kemanusiaan sendiri, Pak? Silakan.
Baik, jadi untuk teman-teman kaum muda ya, saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air, mungkin menjadi relawan itu bukan sebuah pekerjaan ya, tapi panggilan jiwa kita sebagai manusia ya, sebagai insan untuk sama-sama saling membantu. Karena kalau menjadi relawan itu kadang mungkin kaum muda kita ini masih ada yang masih gengsi ya membantu, tapi saya yakinkan bahwa menjadi relawan itu merupakan suatu kebanggaan bagi diri kita sendiri, dan karena apa? Karena kita dapat bermanfaat untuk orang lain. Mungkin kita tidak bisa berbuat yang lebih untuk negara kita, tapi dengan kita menjadi relawan, saya yakin pengabdian kita akan dihargai ya, walaupun tidak selalu dihargai dengan materi. Tapi dengan kita dapat membantu sesama kita, kita akan merasa ada kebahagiaan tersendiri ketika kita dapat melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan dengan baik, tanpa pamrih. Baik. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak Pak Mulyadi. Setuju sekali dengan pernyataan Pak Mulyadi tadi bahwa dengan terjun ke bidang sosial begitu ya, meskipun tidak secara materi kita dapatkan, namun kepuasan hati bisa membantu sesama itu adalah yang paling utama. Iya, Bapak Mulyadi, terima kasih atas kesempatannya. Bapak, tentunya kami berharap apa yang menjadi harapan dari Tagana NTB yang berkolaborasi dengan PMI begitu dapat tercapai. Bapak, terima kasih banyak Pak Mulyadi. Iya. Terus sekali Giti, kolaborasi dari Tagana dan PMI di NTB ini menunjukkan bahwa kerjasama lintas sektor ini bisa menjadi kunci begitu penentu untuk evakuasi masyarakat ketika menghadapi kebencanaan begitu. Iya, betul sekali. Dan juga kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan oleh PMI NTB juga sepertinya juga dilakukan oleh teman-teman PMI di Nusa Tenggara Timur nih. Dan dengan pihak-pihak mana saja kita akan berbincang lebih dalam soal itu. Tetapi sebelumnya kita jeda sebentar, kita akan kembali lagi dan tetap di Antar Nusa. O ina beten melewan laut doa, o ina saren motanan raelela, panda di mantun pulau pai geta, rawe di maan wulan lema mata. Mo aman langsung kan obotaran bala, ke mata lali go ena laloda, naku mo pana di mulo duli tuka, paten moi beti beri buratu, du 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 du. O ina beten melewan laut doa, o ina sare motanan raelela, panda di mantun pulau pai geta, rawe di maan bulan lema mata. Mo aman langsung ke nobotaran bala, ke mata lali go ena laloda, naku mo pana di mulo duli tuka, paten moi betu beri buratu.
Ya, pemirsa, persembahan tutuk koda yang sangat merdu dari Samaria menghantarkan pemirsa untuk kembali bertemu dengan kami di Antar Nusa. Masih dengan saya Giti Berkanis. Iya, dan tentunya masih bersama saya Debbie Swek dan kedua narasumber hari ini yang sangat luar biasa, Pak Jos dan Pak Erwin juga di sini masih membahas tema kita hari ini mengenai jejak kemanusiaan di Floba Morata, begitu. Betul sekali. Tadi kita juga sudah berbincang banyak begitu ya, Bapak-bapak terkait dengan PMI sendiri, kiprah PMI di NTT. Tadi kita juga sudah terhubung dengan rekan kita di NTB begitu ya, yang sudah menceritakan kolaborasi antara Tagana dan juga PMI di NTB begitu, dan tentunya kita juga berharap di Nusa Tenggara Timur memang sudah terjalin kolaborasi seperti itu ya Bapak-bapak begitu. Untuk Pak George dulu nih, Bapak, kolaborasi seperti apa yang sudah dilakukan oleh PMI NTT dengan pihak-pihak lain begitu seperti di NTB tadi, atau seperti apa, bisa diceritakan Pak? Saya kira ujung tombak dari kolaborasi itu adalah komunikasi. Iya. Begitu kita mampu membangun komunikasi yang sinergis, terpadu dan terintegrasi, maka tidak ada masalah di lapangan. Karena semua tujuan ke lapangan ketika suatu bencana terjadi adalah bagaimana menolong sesama yang menjadi bagian dari kita untuk ringan tanggungannya, ringan bebannya, semua itu akan terjadi dengan baik apabila kita tidak melihat ego sektor, tetapi kita melihat kepentingan kehadiran kita di sana untuk tugas kemanusiaan. Begitu tugas kemanusiaan, kurang lebih itu pasti ada, namanya juga manusia. Tetapi dengan melihat tujuan besar kita hadir di sana, maka segala sesuatu akan terjadi kerjasama yang sangat baik lewat kolaborasi. Karena itu ada kehadiran seluruh macam sektor di situ. Baik pemerintah, baik lembaga masyarakat, baik PMI, badan bencana, maupun masyarakat itu sendiri. Bayangkan begitu kondisi begitu luar biasa hebat, dihadiri oleh orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, kalau tidak melihat kepada tujuan kemanusiaan, pasti akan terjadi kesalahpahaman terhadap tugas-tugas yang akan dikerjakan. Tetapi begitu kita tahu bahwa itu bukan tempat untuk mempersoalkan, tapi tempat untuk memberikan bantuan, maka semua akan berjalan dengan baik. Kunci komunikasi. Oke. Ya, betul sekali ya. Artinya bahwa kolaborasi terus dilakukan PMI ya, kuncinya dari komunikasi tadi ya Pak, dan untuk tujuan mulia itu tadi. Nah Pak, PMI baru itu juga bukan baru pertama, sudah usia 80, ini sudah usia terlalu matang untuk mengurus bencana. Yang perlu adalah bagaimana kita mengatasi kekurangan-kekurangan kita, mulai dari sarana prasarana, penyiapan mental dan karakter, dan juga kemampuan para relawan, sarana prasarana yang kita perlu dukung di sana, pembiayaan yang kita perlu lakukan di sana, dan menjadi pahlawan adalah pemerintah, masyarakat, dan para donatur yang tidak mau menyebutkan nama mereka. Tapi saya yakin pekerjaan-pekerjaan mereka dilihat oleh Tuhan. Baik. betul sekali. Pak, ini mungkin PMI saat ini terkenal dan juga dari sudah 80 tahun ini terkenal dengan kerja-kerja kemanusiaan, salah satunya itu donor darah nih Pak. Nah Pak, donor darah ini kan ketersediaannya tidak selalu ada begitu. Nah bagaimana kondisi ketersediaan darah di Nusa Tenggara Timur saat ini, dan mungkin apa tantangannya Pak yang sering ditemui? Ya kita harus berpikir darah tetap harus ada. Bagaimana darah harus tetap ada? Maka kerja kolaborasi tadi kita lakukan. Pertama, kita membangun kesadaran kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur bahwa darah sangat diperlukan untuk satu kehidupan. Bangun dulu sosialisasi, pemahaman kepada masyarakat. Kedua, bagaimana kita mengatur strategi agar kebutuhan darah ini bisa tercukupi dengan segala model, segala jenis golongan darah. Karena ada jenis-jenis golongan darah yang sangat langka. Nah ini kalau tidak semua masyarakat terbangun pemahaman dan mengetahui pasti tentang pentingnya darah, maka ini akan menjadi sulit. Tapi begitu kita, masyarakat sudah paham, sudah tahu, maka dengan sendirinya masyarakat akan memberikan darahnya untuk orang-orang yang membutuhkan darah. Misalnya contoh kita, hambatan-hambatan yang kita alami ini karena kita belum familiar dengan untuk kita mendonor darah secara rutin. Nah, makanya itulah yang membuat dia naik turun, apalagi pada saat liburan-liburan di mana tingkat kecelakaan dan lain-lain begitu tinggi dan kebutuhan darah begitu tinggi,
Nah, kita harus menyiapkan stok darah. Itulah tugas PMI untuk memastikan stok darah itu tercukupi. Maka strateginya itu kita lakukan. Kita sudah bisa tahu waktu-waktu kebutuhan darah tinggi itu kapan saja. Oleh karena itu dipersiapkan. Mulai strategi donor yang pasti itu biasa TNI Polri itu paling disiplin. Kedua, masyarakat, pegawai-pegawai di instansi-instansi pemerintah, di BUMN, di perbankan. Oleh karena itu banyak kita bersyukur dengan kemajuan dunia digital sekarang. Kebutuhan darah apa saja begitu naik ke permukaan, masyarakat langsung dengan secara otomatis itu. Itu artinya bahwa masyarakat mulai menyadari bahwa darahnya penting untuk kehidupan orang lain. Begitu. Nah ini menjadi strategi. Oleh karena kehadiran PMI harus memastikan bahwa darah ready anytime. Iya, betul sekali karena itu sangat penting ya. Nah, mungkin saya ke Pak Erwin dulu nih, selaku Ketua PMI Kota Kupang. Kota Kupang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur di mana rumah sakit besar rujukannya itu ke sini, ke Kota Kupang. Nah, bagaimana Pak Erwin sendiri dengan teman-teman PMI Kota Kupang memastikan bahwa ketersediaan darah itu selalu ada dan tantangannya seperti apa, Pak? Ya, tadi sudah dijelaskan baik oleh Pak Sekretaris bahwa memang kita lakukan banyak sosialisasi tentang pentingnya darah, pentingnya berdonor darah itu di masyarakat. Namun memang tentu dengan kebutuhan darah yang begitu tinggi, tentu butuh effort yang lebih lagi untuk tetap menjaga ketersediaan pasokan darah di Kota Kupang. Oleh karena itu, ini menjadi kendala utama itu tadi kesadaran masyarakat tadi. Iya. Ya, untuk mau secara rutin untuk mendonorkan darahnya. Tetapi itu tidak membatasi ruang gerak dari teman-teman di PMI untuk terus berupaya untuk menjaga darah di Kota Kupang. Jadi sosialisasi kita jalan, sebenarnya sudah ada ya tadi seperti dijelaskan bahwa TNI Polri itu sudah rutin ya, periodnya sudah ada, dinas-dinas, BUMN, mereka sudah ada periodnya, tetapi itu belum cukup untuk mengcover kebutuhan darah yang ada di Kota Kupang. Oleh karena itu banyak langkah-langkah nyata di lapangan yang kami lakukan terus untuk mengajak masyarakat Kota Kupang untuk mengerti akan pentingnya donor darah dan mengerti akan kebutuhan darah ini menjadi prioritas utama di Kota Kupang. Saya pikir itu yang kami lakukan selama ini. Betul sekali, dan strategi-strategi terus dilakukan yang seperti tadi dibilang oleh Bapak George dan Bapak Erwin tadi untuk memastikan bahwa darah ready anytime ya Pak George ya, sehingga ketika ada yang butuh itu sudah selalu ada untuk digunakan. Pak, mungkin dari donor darah tadi kita berpindah ke situasi-situasi kebencanaan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, apalagi beberapa waktu terakhir nih. Ada banyak bencana yang terjadi dari Seroja dan lain sebagainya itu terjadi di Nusa Tenggara Timur. Nah, bagaimana nih kesiapan dan kontribusi PMI dalam merespon keadaan darurat yang terjadi saat bencana, Pak? Silakan. Saya kira seperti yang telah awal saya sampaikan bahwa PMI tidak diminta atau diminta pun, dia sudah secara otomatis hadir ketika bencana, terjadi bencana, dan pasca bencana. Itu secara otomatis. Kenapa? Karena kita memiliki relawan yang ada di seluruh Nusa Tenggara Timur. Yang menjadi persoalan kita adalah daerah-daerah yang sangat sulit kejangkau karena isolasi wilayahnya, itulah yang membutuhkan intervensi yang harus lebih modern. Misalnya helikopter katakanlah. Kalau alur jalan akses tidak bisa masuk ke sana, kan tidak mungkin. Tetapi manusia ini harus mendapat bantuan, mendapat pelayanan kemanusiaan. Nah, di situ baru terlihat hebatnya PMI itu. Karena PMI ini lembaga yang dari internasional sampai lembaga yang paling bawah itu PMI terbentuk di situ. Nah, oleh karena itu maka saya pikir ini seluruh pemerintah menjadi salah satu tulang punggung yang perlu memperhatikan PMI dalam kiprahnya di lapangan. Karena relawan-relawan ini kan bukan orang-orang yang digaji. Orang-orang yang terpanggil dari hati nuraninya untuk membangun satu pelayanan kemanusiaan untuk membantu sesamanya. Oleh karena itu maka dalam historis bencana-bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, baik bencana alam, gempa bumi, sampai dengan banjir dan badai sekalipun, dan juga pandemi,
itu PMI hadir dengan sangat luar biasa dan mendapat respon dan dukungan daripada donatur yang begitu luar biasa hebat, baik di dalam NTT sendiri, di nasional maupun internasional. Selalu hadir dari sementara terjadi bencana sampai ke pasca bencana ya. Walaupun seperti yang tadi Bapak katakan pemirsa bahwa kerja PMI itu adalah kerja kemanusiaan yang sifatnya relawan. Kita suka dan rela untuk melakukan kerja-kerja tersebut, tetapi tidak menghalangi PMI untuk terus memberikan bantuannya kepada seluruh masyarakat NTT khususnya nih. Nah Pak, bencana yang baru terjadi akhir-akhir ini yang sedang hangat-hangatnya itu bencana banjir di Kabupaten Nagekeo di Mauponggo tepatnya. Nah, bagaimana nih PMI menangani bencana tersebut dan memberikan bantuan kepada korban, khususnya yang terjadi saat ini di Nagekeo, Pak? Kita punya 7 relawan yang langsung bergerak, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan juga dengan PMI di segala struktur tingkatan itu, dan mereka langsung melakukan aksi-aksi kemanusiaan. Tadi memang yang mengalami kesulitan adalah akses. Tetapi karena kerjasama yang luar biasa, semua itu bisa tertangani secara baik, dan yang paling penting adalah bagaimana kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat di lokasi bencana itu dapat terlayani. Nah, itu sudah menjadi protap dari kerja-kerja relawan. Oleh karena itu maka kita sangat berterima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada para relawan yang begitu hebat dan luar biasa yang sigap hadir ketika bencana itu terjadi. Dan ini yang penting, karena kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu tidak bisa ditunda. Nah, karena tidak bisa ditunda itulah, maka perlu pergerakan yang sangat cepat. Saya kira itu yang dilakukan oleh PMI NTT selama ini, yang bekerjasama dengan PMI Kabupaten Kota dan juga dengan para relawan. Termasuk dengan supporting dari PMI tingkat nasional maupun internasional. Betul sekali ya, ini tadi Bapak George bilang bahwa apresiasi setinggi-tingginya kami berikan kepada PMI Nusa Tenggara Timur, khususnya buat para relawan yang sedang bekerja di Nagekeo di Mauponggo. Terima kasih sudah hadir di sana untuk memberikan bantuan kepada teman-teman terdampak di Nagekeo. Nah Pak, mungkin bisa dijelaskan nih bagaimana PMI menangani distribusi air bersih, sanitasi, dan kesehatan di lokasi-lokasi pengungsian, bukan hanya di Nagekeo tetapi di Leotobi misalkan Pak. Ya biasa PMI ini memiliki pangkalan mobil tangki. Begitu ada bencana maka ini akan langsung digerakkan, bukan hanya milik PMI tapi milik pemerintah dan milik juga lembaga masyarakat ataupun milik masyarakat, itu biasa digerakkan langsung untuk memenuhi kebutuhan. Dilihat kapasitas kebutuhan masyarakat terhadap air bersih di situ seperti apa. Oleh karena itu tidak bisa satu tangki. Air ini kan bagian juga sama seperti darah yang dibutuhkan manusia setiap saat tanpa perlu tunggu waktu. Oleh karena itu PMI menyadari pertama air ini menjadi kebutuhan pokok yang lain. Makan bisa ditunda, tapi minum itu sangat sulit. Oleh karena itu maka PMI menyadari itu, maka PMI menyiapkan armada-armada yang siap untuk bergerak di lokasi bencana. Oleh karena itu lihat, jangan bencana alam, peperangan sekalipun PMI masuk dengan Red Cross-nya, tidak ada satu peluru pun boleh diarahkan kepada PMI. Itu menunjukkan bahwa PMI sakti. Nah, kalau dia sakti itu berarti dia harus hadir setiap saat. Begitu masyarakat perlu. Oleh karena itu maka saya bilang tadi, armada maupun kebutuhan-kebutuhan mendasar itu sudah diinventarisir. Tadi saya bilang 80 tahun ini menjadikan PMI menjadi teladan bagaimana kerja-kerja kemanusiaan yang harus kita lakukan. Oleh karena itu maka PMI betul-betul membutuhkan intervensi dan dukungan penuh dari pemerintah sebagai lembaga yang memegang otoritas keuangan, fasilitas, kekuasaan dan sebagainya, itu perlu pemerintah hadir. Oleh karena itu maka pembina, pengarah dan penasehat itu ada di tangan para kepala daerah dan kepala negara. Ya. Dan ini tadi Pak jelaskan bahwa membutuhkan sekali kerjasama dan kolaborasi dan dukungan dari pemerintah daerah nih, sehingga kerja-kerja kemanusiaan itu bisa berjalan dengan lancar, membantu PMI dalam hal ini. Betul Nah Pak, sekali.
Mungkin bisa dijelaskan sejauh mana keterlibatan masyarakat dan juga pemerintah daerah dalam mendukung gerakan kemanusiaan dari PMI? Itu wajib hukumnya. Jadi pasti pemerintah ini memerintah rakyatnya. Rakyat memberi legitimasi kepada pemerintahnya. Kalau oleh karena itu begitu bencana terjadi, maka secara otomatis pemerintah akan mendukung. Pemerintah pasti memberikan bantuan dan pemerintah harus hadir di situ untuk mengatasi kesulitan masyarakat dengan PMI menjadi ujung tombak di situ. Iya. Begitu. Oleh karena itu maka yang tadi saya bilang bahwa ini kerja kolaborasi ini menjadi kunci keberhasilan untuk penanganan kondisi bencana yang terjadi di mana saja di kolong langit ini. Termasuk di NTT, termasuk di Nagekeo. Baik, Bapak, luar Mungkin biasa sekali. saya tambahkan sedikit. Jadi kerjasama antara PMI dan pemerintah itu tidak hanya sekedar tadi bentuknya komunikasi, tetapi dibungkusi dengan undang-undang. Undang-undang nomor 2 tahun 2018 tentang kolaborasi antara menjalankan misi Kepalang Merahan ini bersama pemerintah, PMI dan pemerintah dituangkan dalam undang-undang. Sehingga itu betul-betul pemerintah sebagai pelindung dari PMI dalam menjalankan Kepalang Merahan di tengah-tengah masyarakat. Baik, jadi memang sudah ada undang-undang yang mengatur. Iya, payung hukumnya kolaborasi, sudah. payung Hukumnya hukumnya sudah ada. Baik, nah Bapak, tentunya kolaborasi PMI ini juga tidak hanya kepada pemerintah masyarakat, tapi juga yang paling penting nih kepada generasi muda, Bapak. Nah, Bapak-bapak dan juga Giti, kita akan terhubung dengan rekan kita di Bali. Ada Ganjali di sana yang akan melaporkan mengenai bagaimana PMI bisa membangkitkan jiwa kemanusiaan pada generasi muda. Selamat pagi, Ganjali. Ya, selamat pagi. Baik, Ganjali, silakan apa yang bisa dibagikan dari Bali nih, silakan. Ya, Sobat Nusa di NTB, NTT dan juga Bali, di mana di tengah berbagai tantangan sosial dan juga kemanusiaan yang terus berkembang, tentunya Palang Merah Indonesia tak henti-hentinya menanamkan nilai-nilai kepedulian kepada generasi muda, agar tentunya anak-anak muda ini mampu menjadi garda terdepan dalam misi kemanusiaan. Melalui berbagai program pelatihan dan aksi nyata di lapangan, PMI berupaya membentuk karakter anak-anak muda yang siap menjadi relawan, tangguh, dan berjiwa sosial tinggi. Seperti halnya kegiatan yang dilakukan PMI Kabupaten Gianyar di Bali sendiri, di mana kegiatan sosial seperti lomba yang melibatkan siswa dan masyarakat, serta jalan sehat dibarengi aksi bersih-bersih memungut sampah plastik. Ketua PMI Kabupaten Gianyar, Nimade Ratnadi, menegaskan kegiatan ini dilaksanakan turut untuk memeriahkan hari ulang tahun PMI tahun ini dengan sengaja dilakukan melibatkan kalangan siswa dari SD hingga SMA dan SMK. Dengan harapan tentunya Sobat Nusa sebagai generasi penerus, para siswa ini dapat memupuk rasa kemanusiaan terlebih saat adanya bencana yang terjadi. Selain itu, kegiatan donor darah juga turut dilaksanakan oleh PMI Kabupaten Gianyar. Made Ratnadi pun juga menekankan bahwa donor darah ini tidak hanya dapat menyelamatkan jiwa orang yang membutuhkan, tetapi donor darah secara berkala ini juga bisa memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan dari pendonor itu sendiri. Berikut Sobat Nusa kami hadirkan cuplikan wawancara kami bersama dengan Ketua PMI Gianyar, Nimade Ratnadi, dan juga kesan daripada seorang siswa, Natalia. Pemberian jalan santai, pemberian sembako tadi kasih kami kepada masyarakat. Dan itu tadi juga kami memberikan penghargaan kepada beberapa 3 orang relawan donor darah yang intens melakukan donor darah. Ada yang sampai di atas 50 kali, ada yang 60 kali tadi. Kami harapkan masyarakat Gianyar melaksanakan donor darah bukan karena mengejar sebuah penghargaan dari kami, tapi muncul dari hati bahwa donor darah itu tidak hanya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, tapi donor darah itu adalah untuk kesehatan secara personal, secara pribadi. Kami dari perwakilan PMR SMA Negeri 1 Batu, pengalaman kami sangat senang sekali karena dapat diundang ke Jalan Santai dalam rangka memperingati HUT PMI ke-80. Di sini kami bukan hanya jalan saja, tapi kami juga bisa mengeksplor lingkungan. Ya, selain itu
Ya, selain itu mengingat Bali sedang pemulihan pasca terdampak bencana banjir, Sobat Nusa, di mana untuk meminimalisir dampak yang terjadi, PMI Gianyar mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menjaga dan mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dengan mengelola sampah dengan baik. Dan dari Bali mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Palang Merah Indonesia. Semoga bersama dengan PMI kita bisa menciptakan jejak kemanusiaan yang bukan hanya tertinggal dalam sejarah, tapi juga hidup dalam tindakan nyata dengan empati dari hati ke hati antar sesama. Demikian laporan dari Bali. Baik, terima kasih banyak Ganjali untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Ya, ini menarik sekali ya informasi dari Bali tentang bagaimana PMI kuatkan jiwa kemanusiaan generasi muda. Kita berharap hal yang sama ya Debbie dan juga pemirsa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. PMI juga selama ini sudah melakukan berbagai cara untuk bagaimana membangkitkan jiwa kemanusiaan generasi muda di Nusa Tenggara Timur nih. Baik, dan gitu dan juga pemirsa, tentunya kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita dalam Antar Nusa kali ini. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah jeda pariwara berikut ini kami masih akan kembali tetap di Antar Nusa. Komodo sunset, Wame Labuan Bajo sky, Beta my cafe paradise. Kole bleso salege, maneta nagea, leros lelon awan, belot bonaige. Bora balinoke kuni aku kalo nisang bonana los cetana bora olelo komodo sunset wame labuan bajo sky beta my cafe paradise olelo komodo sunset wame labuan bajo sky beta my cafe paradise manggur mekalibay pe ang mata na peang Ceeta na manggara maipota ora olelo komodo sunset wame labuan bajo sky beta my cafe paradise olelo komodo sunset wame labuan bajo sky beta my cafe paradise. Terima kasih banyak Samaria Komodo Sunset menghantar pemirsa untuk kembali bertemu dengan kami di Antar Nusa. Masih dengan saya Giti Berkanis. Iya, dan tentunya bersama saya Debbie Swek dan masih bersama kedua narasumber yang masih semangat sampai dengan saat ini, Pak Jos dan juga Pak Erwin, tentunya masih membahas mengenai tema kita tentang jejak kemanusiaan di Floba Morata gitu. Iya, dan pemirsa dan juga Giti, tadi kita sudah terhubung dengan rekan kita juga di Bali begitu ya Bapak-bapak, dan di Bali juga ternyata PMI di Bali ini membangun jiwa kemanusiaan ini terhadap generasi muda, sasarannya kepada generasi muda begitu ya Bapak ya. Dan kita tahu sendiri bahwa generasi muda dalam hal ini relawan ini sebagai ujung tombak dari PMI sendiri. Nah, bagaimana Bapak-bapak melihat semangat dan dedikasi dari para relawan ini untuk berjuang di bidang kemanusiaan? Saya ke Pak Jos dulu nih, Bapak silakan. Saya kira pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena para generasi muda mau ambil bagian dalam kerja kemanusiaan. Tapi bagi saya yang paling penting adalah bagaimana membangun mindset
tentang tugas-tugas pelayanan kemanusiaan ini mulai dari tingkat paling rendah, mulai dari dalam rumah tangga, mulai dari dunia pendidikan, sampai dengan perguruan tinggi, sehingga menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas berpikir tentang pentingnya pelayanan kemanusiaan. Sebab kalau tidak tertanam dari dalam rumah tentang saling tolong-menolong di dalam rumah, maka akan sulit dia memiliki kemampuan untuk bisa melakukan kerja-kerja kemanusiaan. Oleh karena itu maka tentu kondisi saat ini kita bersyukur bahwa dengan kemajuan media yang begitu hebat, sudah banyak orang mulai mengetahui bahwa ternyata tugas-tugas kemanusiaan itu sesuatu yang wajib dan mutlak sebagai panggilan hidup. Tetapi kan masih banyak juga yang belum tahu. Oleh karena itu maka hari ini kami juga bersyukur bahwa media TVRI turut menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk membangun mindset, mulai mindset kepada seluruh masyarakat tanpa mengenal sekat dan ruang bahwa pelayanan kemanusiaan itu diperlukan. Kenapa orang-orang muda? Karena orang-orang muda masih memiliki visi, misi, kekuatan fisik dan segala macam itu ada di orang muda. Oleh karena itu yang kita perlukan adalah orang muda yang mampu menjadi ujung tombak. Dan itu relawan-relawan, orang-orang muda dan juga orang-orang yang memberikan diri, itu saya pikir memang wajib diberikan penghargaan dan pengakuan yang luar biasa kepada mereka. Karena tanpa mereka, saya kira pelayanan-pelayanan kemanusiaan di lokasi-lokasi bencana dan lain-lain, itu pasti akan terhambat di situ. Baik. Betul sekali ya. Pak, ini kita bicara soal relawan, Pak. Mungkin adakah pelatihan atau pembinaan khusus nih dari PMI kepada relawan sebelum bergabung bersama PMI, Pak? Oh iya, itu wajib. Karena kalau dia pergi dengan kosong di sana, harusnya kasih makan, dia ambil pakaian kan repot kita. Oleh karena itu maka sebelum dia turun, itu dicek dulu kesehatannya. Jangan sampai juga bukan dia pergi sana tolong orang, orang tolong dia lagi. Ini kan repot. Oleh karena itu hal-hal teknis itu akan dipersiapkan sebelum relawan itu turun di lokasi. Beda dengan relawan yang sudah punya pengalaman. Tetapi kan kita tahu bahwa dari generasi ke generasi akan ada pergantian orang di situ tanpa diminta atau tidak. Itu alam akan seleksi alam di situ. Oleh karena itu maka semua relawan yang akan turun itu dipersiapkan dulu. Pengetahuannya, kemampuan, keterampilannya. Sehingga di sana itu tepat apa yang harus dilakukan. Nah, saya kira itu wajib hukumnya. Iya, betul sekali ya. Baik, luar biasa. Jadi memang setelah ada pendampingan dulu begitu dari PMI sebelum para relawan ini terjun langsung ke lapangan begitu. Baik, saya ke Pak Erwin lagi nih, Bapak. Bagaimana Bapak sendiri sebagai Ketua PMI Kota Kupang melihat kehadiran relawan sendiri untuk membantu PMI sendiri seperti apa, Bapak? Ya, saya pikir dari tahun ke tahun tentu kita bisa melihat bahwa terjadi pergeseran iklim ya. Sehingga kebencanaan yang datang ini di NTT juga mulai bermunculan. Ya tadi karena begitu pula di dalam kehidupan. Kita bisa lihat terjadi pergeseran kehidupan. Sehingga tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami di masa sekarang untuk mencari para relawan tangguh. Karena tadi tuntutan hidup tadi. Ya, seperti yang kita tahu tadi bicara tentang relawan, tadi kita tidak bicara tentang apa yang akan kami berikan sehingga kamu menjadi relawan. Relawan berarti ada kesediaan diri untuk kita memberi diri kita dalam hal kemanusiaan. Nah ini menjadi tantangan yang besar bagi kami di masa sekarang ini, apalagi khususnya di Kota Kupang. Ya. Jadi karena pergeseran kehidupan sosial inilah yang bikin menghambat bagaimana kita mencari relawan. Oleh karena itu saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Hajo bahwa itu kita harus bentuk dari dini. Oleh karena itu kami di PMI Kota Kupang dari sekarang mulai membentuk relawan PMR yang tangguh. PMR Wira di setiap sekolah, di setiap SMA. Kita mulai bentuk itu dan kami mulai latih dari sekarang. Sehingga bisa menumbuhkan rasa empati. Ya, kita bisa menumbuhkan rasa kemanusiaan dari diri mereka sendiri sehingga itu menjadi dasar utama mereka akan berlanjut kepada tingkat relawan tadi dalam perekrutan relawan sebagai relawan KSR. Jadi kita bina dulu dari PMR, Palang Merah Remaja, kemudian setelah itu
setelah mereka melangkah ke pendidikan selanjutnya, kita akan bergabungkan mereka dalam tim relawan yang tadi dilakukan pendampingan oleh dari PMI, ataupun kami lakukan pelatihan-pelatihan dari relawan spesialis yang ada di NTT, sehingga itu menjadi dasar teman-teman PMR atau KSR tadi untuk siap untuk diterjunkan di lapangan, di medan bencana kalau terjadi di NTT. Baik. Iya, betul sekali. Saya setuju dengan Pak Ya. Erwin tadi begitu. Jadi memang kalau untuk menumbuhkan kemanusiaan itu tidak bisa berlangsung secara instan. Perlu ada habit yang dibangun, perlu ada pendekatan juga begitu ya Bapak, agar bisa membangun jiwa empati sosial dari anak-anak remaja ini agar bisa mengerti tentang kemanusiaan dan memberi diri sebagai relawan begitu di PMI sendiri. Nah Bapak, bagaimana, apakah dari PMI Kota Kupang sendiri ada pendekatan yang dilakukan ke sekolah atau jenjang pendidikan begitu untuk bisa memberi edukasi atau sosialisasi kepada remaja generasi muda, seperti apa Pak? Ya, sekarang ini kami ada di 7 sekolah, ya, sudah terbentuk PMR di 7 sekolah, dan sampai saat ini mereka semua pengurus-pengurus PMR-nya, dan kami didukung oleh SMA-SMA yang ada yang sudah terbentuk PMR ini. Dari segala macam, semua kegiatan PMI kami libatkan mereka, sehingga itu pelan-pelan menumbuhkan tadi semangat kebersamaan tadi, sehingga itu menjadi pegangan mereka dalam terus mendedikasikan dirinya di dalam bidang kemanusiaan. Iya, betul sekali. Mengingat bahwa karena pergeseran nilai sosial, gaya hidup itu akhirnya membuat semangat untuk melakukan kerja kemanusiaan. Mengingat bahwa ini adalah kerja suka dan rela nih. Jadi kita perlu untuk menumbuhkan semangat kemanusiaan itu dari dini ya Pak. Saya ke Pak George nih Pak. Mungkin langkah strategis PMI NTT ke depan nih agar kiprah kemanusiaan semakin kuat dirasakan dan manfaatnya oleh masyarakatnya seperti apa Pak? Ya, saya kira kiprah PMI ke depan ini akan pertama strateginya melibatkan semua stakeholders, sehingga kerja kolaborasi yang kita harapkan menjadi strategi untuk percepatan bantuan kepada saudara-saudara yang mengalami bencana itu harus dapat dilakukan dengan lebih cepat. Oleh karena itu maka kita berharap komunikasi-komunikasi dukungan pemerintah, lembaga donor dan lain-lain itu menjadi sesuatu yang amat penting. Kita juga bersyukur bahwa lembaga internasional seperti Amerika dengan Australia juga mulai sudah masuk seperti sekolah-sekolah yang tadi kita sampaikan, yang disinggung juga oleh Pak Erwin. Itu sudah mulai untuk membangun bagaimana pemahaman seluruh anak-anak generasi muda ke depan itu tentang pentingnya kerja-kerja kemanusiaan. Nah, itu sudah dilakukan. Oleh karena itu kita berharap juga pemerintah Indonesia, pemerintah Nusa Tenggara Timur dan juga para bupati wali kota ikut terlibat di dalam upaya untuk mempersiapkan generasi-generasi penerus untuk terlibat di dalam tugas-tugas dan kerja-kerja kemanusiaan. Oleh karena itu di bidang bencana. Begitu juga dengan soal donor darah. Ini juga kita membangun mindset, pemahaman bahwa darah itu begitu penting bagi kehidupan. Oleh karena itu maka kita membangun kesadaran masyarakat untuk tanpa harus diminta, sudah ada schedule-nya, dia tahu nanti jadwal saat ini dia donor, berapa bulan lagi dia akan donor, sehingga stok darah untuk suatu kondisi-kondisi emergensi dan kebutuhan darah itu, stok darah tetap ready setiap saat. Saya kira ini menjadi penting untuk kerja-kerja kita ke depan. Baik, jadi memang selalu ada strategi yang sudah dirancang begitu oleh PMI begitu Bapak ya. Apalagi kan kondisi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah yang rawan bencana, begitu kita tahu bencana Lewotobi, kemudian yang baru-baru terjadi di Nagakeo seperti itu ya, banjir bandang. Nah itu langkah kesiapsiagaan seperti apa yang sudah disiapkan oleh PMI sendiri Bapak? Iya, pertama kan tadi kita sudah singgung penguatan kapasitas terhadap relawan. Terus 2, kelengkapan sarana dan prasarana. Terus kita juga perlu melakukan koordinasi secara cepat terhadap pemerintah, terhadap para donasi, terhadap PMI di tingkat level yang lebih tinggi, bahkan sampai internasional, untuk memberikan perhatian penuh kepada kondisi bencana yang sedang dihadapi, sehingga masyarakat terdampak bencana itu dapat segera tertolong dengan lebih cepat. Karena itu yang mereka butuhkan. Karena omong bencana ini omong
tidak bisa hal penanggulangan bencana itu bisa ditunda, tidak bisa. Begitu terjadi itu sudah siap. Oleh karena itu maka sarana prasarana itu begitu penting. Kita harus punya gudang, punya markas untuk stok segala macam kebutuhan bencana. Begitu bencana ada, maka kolaborasi yang tadi kita bilang bersama Badan Bencana dan juga lembaga-lembaga lainnya itu bisa digerakkan seluruhnya untuk bisa menangani bencana secara lebih baik. Termasuk kebutuhan darah oleh unit donor darah. Baik. Betul sekali Pak. Nah ini Pak, mungkin adakah pesan dari Bapak buat generasi muda agar generasi muda ini tergerak untuk menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan ini Pak? Kalau saya sebenarnya seluruh seluruh relawan maupun pengurus PMI berdoa sama Tuhan dulu, langkah pertama. Kedua, kita percaya bahwa Tuhan mampu menggerakkan semua hati dan pikiran manusia untuk bisa memberikan empati perhatian untuk penanggulangan bencana. Oleh karena itu maka kita PMI juga akan terus berbenah diri dan juga untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi kita dengan berbagai macam lembaga untuk bisa melakukan upaya-upaya preventif dan penanganan bencana secara lebih baik. Tentu kita berharap seluruh generasi muda memiliki hati pikiran yang luar biasa hebat untuk bisa bergerak karena mereka memiliki segalanya, baik itu tenaga, pikiran, segala sesuatu kekinian termasuk informasi digitalisasi kan sekarang dikuasai oleh orang muda semua. Oleh karena itu kita berharap betul-betul orang muda ambil peran secara penting, strategis dan utama dalam kerja-kerja kemanusiaan ini. Baik, luar biasa. Orang muda harus mengambil peran penting dan strategis dalam gerakan kemanusiaan. Karena mereka tulang punggung negara, tulang punggung bangsa, dan tulang punggung PMI. Baik, Betul sekali. Saya ke Pak Erwin lagi nih, Bapak silakan memberikan pesan kepada generasi muda agar generasi muda nih yang ada di Kota Kupang dan seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat tergerak menjadi bagian dari PMI untuk kemanusiaan. Silakan Pak Erwin. Ya, saya pikir tadi apa yang disampaikan oleh Pak Jos sudah begitu kuat ya, bahwa orang muda sebagai tulang punggung negara, sebagai tulang punggung kekuatan bagi berjalannya atau tercapainya misi-misi kemanusiaan. Oleh karena itu ini menjadi sesuatu yang penting bagi orang muda untuk tidak hanya saja berada di belakang layar, tetapi betul-betul harus tampil di dalam hal kemanusiaan. Saya pikir itu. Baik, terima kasih banyak Pak Erwin dan juga Pak George untuk diskusi kita kali ini. Begitu banyak sekali insight positif begitu ya, gitu ya, yang kita dapatkan soal PMI. Bagaimana PMI bisa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan peduli dengan kebencanaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tentunya kami berharap apa yang menjadi program dari PMI ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tema pada Hari PMI. Menebar kebaikan begitu ya Bapak ya. Sekali lagi kami juga ucapkan selamat ulang tahun untuk Palang Merah Indonesia tetap jaya di negeri Flobamora tentunya. Kita juga harap TVRI menjadi ujung tombak untuk menyiarkan tebar kebaikan ini bagi seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Nusa Tenggara Timur, masyarakat kabupaten kota, bahwa PMI setiap saat akan hadir di tengah-tengah bencana, tengah-tengah masyarakat dalam segala waktu. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak banyak. George dan juga Pak Erwin. Semoga terus dalam melakukan kerja-kerja Terima kasih TVRI juga. Baik, luar biasa Bapak. Nah Bapak-Bapak dan juga pemirsa, tidak terasa 2 jam sudah kita menemani Anda untuk membahas mengenai kerja-kerja PMI dan kiprah PNI selama 80 tahun ada di Indonesia, di negeri Flobamora. Tentunya kami berharap apa yang sudah kami sampaikan hari ini juga bisa memberi dampak positif, insight positif untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan juga masyarakat Bali dimanapun berada. Iya, betul sekali. Iya, dan pemirsa terus saksikan Antar Nusa hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Debbie Suek. Dan saya Giti Berkadis, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa. Kau tolong bilang cintakah tidak, cintakah tidak, jangan sampai dukun bertindak. Kau tinggal jauh
tidak? Oh, maukah tidak? Jangan sampai setan berpihak. Jangan lanjut chat, nanti laba. Sherlock saja kau di mana baku dapat. Adek kau bagus ini kak, sumpah sama unika. Jangan bikin pusing, pusing karena umursu aman saja boh. Ngapain mau repot? Tuh jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. Pasti kau deng sabaran jalan aman. Kau tolong bilang cintakah tidak, cintakah tidak. Jangan sampai dukun bertindak. Kau tinggal jawab, maukah tidak, maukah tidak. Jangan sampai setan berpihak. Deng Farban, beta nikah dinda bulan depan. Masalah budget itu gampang, lagu babunyi tong badenda enak. Play song lagu disco drum, mau pesta di kota atau di kampung. Yakin ada jadi takdir, amin ada yang terakhir. Pernikahan Kamis, Minggu tong di Inggris, Selasa lanjut Paris. Lemon nipis, tak guling-guling. Kakak kocak kepi, congkak hitam manis. Kakak sulapis, cinta di Belis. Kau tahu aman saja kakak yang tangkis. Aman saja boh, ngapain mau repot? Tuh jangan tua sampai turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. Pasti kau deng sabaran jalan aman. Kau tolong bilang cintakah tidak, cintakah tidak. Jangan sampai